yang terakhir ya kita cepat juga. Yang terakhir adalah way atau works. Ini baru gimana ngebalance kamera sama power lighting, ini paling susah kan? Yang problem tadi kan ngebalance ini, gimana mindsetnya, gimana flow-nya supaya ngebalance antara settingan kamera sama settingan lighting, ya. Nah ini mindset nih teman-teman nih, mindset kita ketika kita mau kerjain, ya, observasinya semuanya udah, lighting udah kita siapin, kita udah tahu posisi lightingnya di sini, tinggal settingan kamera sama power lightingnya. Nah, mindsetnya adalah mindset pelukis nih. Karena fotografi kan melukis dengan cahaya kan. Jadi si cat sama tintanya ini adalah si lightingnya. Kita melukis dengan cahayanya. Tapi melukis itu kan ada satu lagi selain si kuas sama catnya, yaitu kanvasnya. Kalau nggak kanvas gimana ngelukisnya ya. Nah, gimana nih mindsetnya? Jadi mindsetnya adalah kita mesti ada kanvasnya dulu. Kanvasnya mau kayak gimana nih? Ya misalnya di lokasi ini, kanvas kita mau putih, mau abu-abu, mau hitam, mau merah, mau kuning, itu kanvas ya kita create dulu. Kalau foto yang tadi, ya, foto yang ini misalnya, kanvasnya yang mana? Kanvasnya yang belakang ini, background itu kanvasnya, ya. Jadi kayak foto yang ini, kanvasnya adalah belakangnya. Jadi kalau mungkin pada waktu saya datang memang lebih terang dari ini. Tapi kanvas saya sebagai pelukis, saya mau kanvas saya kayak begini, moodnya gitu loh. Terserah kita pelukisnya. Atau terserah klien ketika klien adalah yang bayarnya gitu ya. Jadi kanvasnya dulu kita mesti create, mindsetnya kanvasnya dulu. Nah kayak foto ini. Foto ini kanvasnya adalah belakangnya dulu. Nah kanvas selalu, ini penting ya teman-teman, kanvas selalu berkaitan sama settingan kamera. Untuk awalnya ya, kanvas selalu berkaitan sama settingan kamera. Jadi kalau saya mau motret ini, ketika si klien saya lagi make up nih, lagi touch up, saya berlaku seperti landscape photographer. Saya foto dapetin landscape ininya. Saya maunya kayak gimana nih? Settingan kamera itu adalah apa? Sisi kreativitas kita nih. Kita senimannya nih. Jadi jangan ngalah nanti sama lightingnya. Ya, catatannya itu. Jadi waktu itu saya berpikir gini, wah bagus banget nih detail-detail dari pohonnya, detail-detail dari batunya gitu kan. Sayang nih kalau misalnya gue bokehin yang belakang nih, ya kan. Kemudian saya create kanvasnya. Kemudian saya ambil nih semua komposisi, framing. Coba bayangin kalau nggak ada ini. Ya. Kemudian saya selalu naruh klien saya selalu di tempat yang adem. Pasti saya taruh kalau ada pohon, di bawah pohon dia. Lo gelap dong, ya itu adalah gunanya lighting. Buat nerangin. Kliennya jadi happy sama kita nih. Tipsnya jadi banyak. Gitu ya. Jadi aku jadi landscaper dulu, ambil landscape-nya. Baru ketika landscape udah jadi, aku masukin. Waktu itu aku udah berangan-angan pasti kan. Si objeknya akan aku taruh di tengah, ya aku tahu juga dia pakai baju apa, pasti aku lebarin gitu. Dan saya kan penyuka 16 mili gitu ya. Ini pakai 16 mm gitu, supaya apa gaunnya jadi lebih glamor misalnya. Jadi angan-angan kreativitasnya udah di kepala kita nih. Baru taruh nih modelnya, gelap gak? Gelap pasti. Ya, kemudian saya taruh flash, ini pakai flash 1 biji. Ya. Ini nggak bisa pakai continuous light, ya karena di outdoor ya. Pakai flashnya 1, selalu cahaya mengarah kepada objeknya. Dia happy dong, mukanya nggak silo kan. Paling kaget dikit begitu flash nyala. Tapi biasanya ngedip setelah flashnya udah, ya gak? Kebayang ya? Jadi cara settingnya gitu. Kanvasnya dulu kita create dengan men-setting kamera kita, ya, ISO-nya, nanti aku jelasin habis ini, aperture-nya berapa, speed-nya berapa. Udah jadi, baru cahayanya. Habis itu jangan pernah mengalah dengan cahaya gitu. Jadi kalau cahayanya masih bisa di fullin untuk mengcover kebutuhan cahaya settingan kita, cahayanya dulu. Jangan pernah mengotak-atik si settingan kamera yang udah kita setting. Karena settingan kamera itu adalah settingan untuk kita kreatif kita gitu. Jangan ngalah sama lightingnya. Oke. Satu. Artinya ini komposisi dulu Mas Fajar sama settingan
Aku komposisi dulu. Komposisi dulu. Iya, karena kan kita udah bisa ngebayangin nih, kita mau taruh objeknya di mana nih. Ya kan, karena aku pakai 16 mili, aku pasti taruh tengah. Karena dia kalau nggak melayot kan. Ya, tapi aku manfaatin distorsinya buat apa? Bikin glamor bajunya, bikin heboh si pohonnya. Pohonnya nggak segede ini nih. Ini gara-gara 16 mili jadi pohonnya gede. Tapi hiperbolisnya kan di benda, bukan di objek. Gitu. Jadi pada saat komposisinya itu udah pakai flash dulu ya? Enggak. Kita Toples dulu. iya. Toples. Jadi pakai kalau kayak istilahnya kayak tripod nih Mas. Kita kayak landscaper. ISO dulu 100. Mau sedetail apa nih? Oh mau detail banget gua, F8. Speednya, speed terkait sama ambience. Kalau misalnya buat saya udah cukup, buat Mas masih kurang terang, aku nggak otak-atik ISO, nggak otak-atik aperture. Aku otak-atiknya speednya aja. Speednya aku buka lagi supaya lebih terang dia. Speed itu terkait sama ambience. Jadi ambience gelap terang itu ada di shutter speed. Udah dapat, taruh objeknya, kurang cahaya kan pasti. Ya itulah cahaya kita taruh di sana. Fill. Kalau speednya lebih rendah, namanya kayak ada angin. Akan hilang detailnya kan. Tapi masih dapat detailnya Mas. Di dalam kondisi yang sulit kayak gitu, aku kan JPEG shooter. Kalau kondisi kayak gitu, wah blown out nih langit nih, baru aku shootnya RAW. Nanti langitnya aku edit di RAW file. Karena dynamic range 15 stop kan. Nanti aku pilih aja langitnya, aku olah langitnya. Berarti nggak pakai ND sama sekali? Nggak pakai ND filter? Nggak pakai. Karena komposisi sebelum model itu udah tahu modelnya taruh di mana gitu Mas ya? Iya betul. Tahu dulu model taruh di mana, kemudian backgroundnya seperti apa, ronnya seperti apa. Gitu. Jadi kita begitu komposisi, karena memang kita tahu bakal ada modelnya kan, bakal ada objeknya. Kita ngebayangin Mas pada waktu komposisi kira-kira model gue taruh di mana ya. Tapi kalau aku waktu itu model pasti aku taruh tengah karena aku pakai 16 mili. Kalau misalnya pose lain paling dia senderan di pohon, senderan di sini. Tapi paling enggak kan dia akan dapat. Yes. Itu tidak akan berubah kanvas itu terangnya gitu. Flashnya, kan jauh kanvasnya. Si flash, si cahaya nih Mas, nembak ke sini lari ke belakang pohon. Tapi kalaupun kena kan kena pohonnya. Nah itu editing. Tapi sebenarnya kita bisa bawa modifier kan, misalnya pakai grid, flashnya pakai grid jadi cuma segini doang gitu. Jadi nggak lebar-lebar. Isolasi cahayanya. Ini pakai grid tuh? Enggak. Dia diffuser aja? Enggak juga. Saya kalau di foto kayak gini nggak pernah bawa diffuser gede-gede. Karena asistenku di belakang itu. Asistennya galak, kalau gede-gede, ini motret banyak amat alatnya gitu kan. Jadi biasanya cuma bawa flash 1. Bawa flash 1 atau bawa continuous light. Ya continuous light sama flash biar gampang. Nah nanti ketika udah tahu prosesnya nih, flow-nya, motret gini tuh gampang banget gitu. Nggak akan susah, paling nyobain 2-3 kali. Ntar aku kasih lihat prosesnya. Tapi kebayang kan? Ya. Ini kayak gini nih. Ini sunset di Singapura nih. Di apa namanya Mam? MBS. Marina Bay Sands yang LV Building. LV Building kan rame tuh LV Building nih. Lurus lagi ntar ada tangga turun ke bawah. Ada geladak yang goyang-goyang tuh. Nah, aku foto di situ karena apa? Karena goyang jarang orang yang foto di sana karena shake kan. Karena aku pakai bantuan artificial light, aku ini pakai 1/20 second nih, 1/25 second. Tapi tajam kan? Saya pernah share di grup kan, saya setting flash mode-nya di rear curtain, second curtain. Jadi dia nge-flash 2 kali, yang kedua kali nge-freeze-in si couple, yang pertama kali dia akan ngerekam belakang. Jadi nggak ada, kalaupun motion blur, mungkin kalau di zoom motion blur belakang ini. Si background-nya, tapi nggak akan kelihatan karena orang pasti akan ngeliat ke sini dulu. Ya. Berapa banyak nih flashnya? 1 biji. Di mana flashnya? Enggak.
Flashnya di atas. Dan mengarah selalu ke hero-nya. Hero-nya tuh ceweknya. Kalau prewedding tuh hero-nya ceweknya. Jangan sampai cowoknya lebih ganteng daripada ceweknya. Yang bayarin cowoknya pasti. Oh itu pasti. Tapi kalau misalnya hasilnya di cewek jelek, nggak dipilih. Mendingan cowoknya jelek. Jadi cowoknya agak gelap, ini hasilnya cowoknya agak gelap sebelah sini, aku editing. Tapi kan kalau editing itu kan pasti akan lebih jelek daripada ya, cahaya yang asli kan. Tapi di cowoknya lebih kasar nggak apa-apa kan daripada yang di ceweknya gitu. Ini enggak juga, Mas. Ntar cobain deh kalau tapi hari ini continuous slide. Tipisnya apa ya, Mas? Tipisnya Enggak, karena second curtain aja settingan. curtain aja ya. Tangan saya kan tremor habis nih, cuma bisa sampai 1/60 second. Tapi kalau misalnya pakai flash, saya bisa pakai 1/10. 1/10 nggak goyang. Teman-teman juga gitu. Apalagi yang muda-muda kan. 1/5 juga aman. Karena tugas sesi cahaya tambahan itu memang gitu, nambahin. Tapi butuh duration yang cepat kan, makanya nggak bisa continuous slide. Ya, detail-detail kayak gini. Nah, ini pertanyaan yang selalu saya tanya ini. Karena setelah menjawab ini, kita udah paham cara setting cahayanya. Tadi kan cara setting kameranya nih. Kan saya sering kan ya, upload foto ada EXIF data kayak gini kan. Kalau ngikutin EXIF data ini, ya saya pakai 7R5, kamera yang saya pakai sekarang, pakai Sony 2470 mili. Kemudian saya pakai range di 55 mm-nya zoomnya. Ya. Settingan kamera saya ISO-nya 100, speednya 1/100. Ini fotonya di sini nih. F-nya 8 karena saya mau dapat detail semuanya kan. Ini produknya nih. Modelnya bokeh nggak apa-apa nih, yang penting produknya tajam. Makanya fokusnya bukan ke sini saya. Fokusnya saya ke sini. Kalau ada yang nanya fokus, Om kalau kayak gini fokusnya kemana ya? Fokus saya ke sini. Karena kliennya ngeliatin ke sini nih. Ya. Tuh ya. Coba karena F8 pasti dia ruang tajamnya lebih lebar. Dia akan fokus juga gitu. Nah, kalau settingan kayak gini, ya teman-teman, aku setting nih, ISO 100 pakai kamera sini, F8, speednya 1/100. Kira-kira hasilnya bakal kayak gini nggak? Enggak, gelap pasti, ya kan? Maka aku butuh lighting. Aku taruh lighting di sini, ya, lighting sini ya. Ini satu lagi pakai, ini belakangnya background, ada background biru. Lighting di sini, main lightnya, kelihatan kan ya? Di sininya reflektor ini putih. Kekuatan flashnya atau kekuatan, misal kita bicara flash dulu ya, karena continuous slide kan what we see is what we get kan. Kalau pakai flash kira-kira flashnya powernya berapa? Setengah. Ada yang bisa jawab lagi? Yang benar dapat ada kaos dan lain-lain 3 ya. Jadi yang benar boleh 1. Oke, setengah, 1/4, 1/16. Waduh. 1/8. Oke. Yang benar nggak ada yang benar. Jadi kaosnya masih aman ada 3 ya. Kenapa nggak benar? 1/4 lu Mas Zaki akan beda sama 1/4 gue ketika lu pakai 200 watt second, gue pakai 600 watt second. Lampunya saya pakai lampu 600 watt second, Mas Zaki beda kan 1/4 kita. Nggak akan sama tuh. Nah ini kalau misalnya nggak paham ya teman-teman ini mesti nanya nih. Kita pokoknya santai aja lah ya kan. Jadi power dari flashnya berapa power flashnya? Jawabannya power flashnya harus sebesar F8. Power flashnya sebesar F8. Pertanyaannya, dari mana taunya dari F8? Ada namanya light meter. Light meter setting, ya. Tapi aku nggak ngajarin light meter karena kalau motret masih 1-3 lighting belum perlu light meter ya. Perlu untuk mempercepat, tapi belum perlu banget karena harganya paling murah 4 juta. Ya kan? Nah, tapi di light meter bisa disetting ISO-nya 100, speed-nya 1/100. Nanti dicobain nih, des gitu. Dapetnya F56. Berarti yang masih dirubah apanya? Si flash-nya, kekuatannya ditambahin 1 stop. Udah, kamera jadi apa-apain. Coba lagi, F8 dapat, udah foto pasti jadi. Simple kan? Jadi ketika kamera udah disetting, ya, ISO aku selalu 100 ya, karena kan pakai lighting nih, ngapain ISO gede-gede gitu kan. Kemudian aperture-nya aku udah setting karena aku pengen sedetail ini. Aperture itu keinginan kreatif kita loh, mau bokeh atau mau detail. Jadi jangan ngalah sama lightingnya. Kemudian speed, keinginan kreatif kita terhadap apa? Ambience. Ya,
terhadap terang gelapnya. Habis udah jadi, flashnya atau lightingnya, continuous lightingnya yang menyesuaikan, kurang terang, kurang gelap, gitu. Aman kan? Jadi begitu nyoba sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mungkin, nggak berhasil. Makanya ngerubahnya ya, untuk mempermudah nih teman-teman kalau nggak pakai light meter, ngerubahnya mesti satu stop. Kan saya ada cheat sheet ya, yang di kelas saya kasih ya. Kalau F28 kurang detail, naikin ke berapa? Ada yang bisa jawab nggak? F4. F4 naik 1 stop, 56. 56 naik 1 stop, 71 salah. 8. 8 naik 1 stop, 11. 11 naik 1 stop, 16. Kalau lupa beli lensa GM, ada ininya, ada ukurannya, 28. Di cheat sheet ada, ya kan? Cheat sheet mah di print aja buat masuk dompet buku kecil. Nah, kenapa mesti ngikutin F itu? Supaya naik turunin power lightingnya juga jangan nanggung-nanggung dari 1/4 ke 1/2 gitu, atau dari 1/2 ke 1/1, 1/1, dan sebaliknya. Jadi nggak 0,3 kan ada kan 2, ya lama itu nggak ada ngaruh. Jadi kita satu stop supaya cahayanya juga satu stop gitu, paham ya? Jadi dengan begitu kita akan nyobanya cuma sekali 2 kali. Kalau udah biasa motret pakai lighting, paling 2 kali udah selesai gitu. Yang penting apa? Tenang. Kalau nggak tenang lupa nih, rubahlah F-nya, nggak jadi ntar. Gitu. Aman ya? Aman nggak? Aman ya. Pokoknya kalau nggak paham harus nanya nih, mumpung kita sendiri. Yes. Kalau belum punya light meter, misalkan kalau model itu klien ya, kan nggak mungkin kita nyeting dia udah di situ lama-lama. Biasanya pakai orang lain dulu. Betul, asisten siapapun gitu. Paling pas dia lagi make up, iya. Kita coba. Betul. Apalagi motretnya, kalau model kayak Stella kan, Stella udah siap jadi model kita nih sampai jam 10 malam ya kan. Nah, kalau klien kan apalagi CEO 15 menit, 20 menit, nggak bisa lama kita. Akhirnya apa? Kita mesti setup dulu nih. Asisten kita cepet udah jadi. Jadi begitu jadi tuh kita keren banget gitu loh, profesional kan. Pak duduk Pak, cepet. Pose ya kan. Padahal kalau CEO kan gini udah apa gitu. Wah keren banget nih, cepet pada apalan. Tapi lighting udah jadi. Paling adjustment dikit. Misalnya asisten kita lebih gelap kulitnya, dia lebih terang, paling adjustment dikit di lightingnya gitu. Ya kan. Jadi potret nggak susah. Yang pakai selama kita bisa paham penggunaan cahayanya.